Nah, dari kejadian penusukan terhadap motor tadi itu lewat. Nah, gue sih mau kasih sedikit mereka berdua itu dijatuhkan hukuman. Halo semua, gue Doni. Selamat datang di Nostalgiror. Terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke channel ini. Slenderman. Ada yang tahu apa itu Slenderman? Atau bahkan ada yang udah pernah nonton filmnya nih? Main game ya mungkin? Oke, jadi langsung aja ya gue jelasin secara singkat ya. Apa itu Slenderman? Jadi Slenderman itu adalah tokoh fiktif yang dibuat oleh manusia. Yang namanya fiktif udah jelas bohongan dong. Tapi dia itu digambarkan sosoknya tinggi besar dan sangat menyeramkan. Nah, kurang lebih wujudnya seperti ini nih. Bentar. Nah, kayak gini nih. Dia tuh juga dikenal sebagai sosok yang suka memangsa anak-anak untuk dijadikan korbannya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja deh nonton filmnya Slenderman. Oke, jadi di video kali ini gua akan ceritain kasus nyata, bukan fiktif ya. Yang mana kasusnya ini sangat menyeramkan dan mengerikan. Sampai gua aja awalnya nggak percaya nih, kok bisa sih kasus kayak gini tuh terjadi. Dan kasusnya ini tuh berhubungan dengan Slenderman. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Slenderman itu fiktif, tapi sekarang nyata. Nah, penasaran kan kalian kan? Makanya, gue saranin kalian untuk tonton video ini sampai habis. Biar kalian tahu cerita lengkapnya kayak gimana. Yuk, langsung aja kita mulai. Jumat 30 Mei 2014. Di Wisconsin, Amerika. Ada 3 orang anak perempuan berumur 12 tahun. Yaitu Anissa, Morgan, dan Peyton. Atau biasa dipanggil dengan Bella. Yang mana mereka bertiga itu pertama kali bertemu dan akhirnya berteman sejak kelas 4 SD. Nah, di hari itu Morgan itu lagi ulang tahun tuh. Dan mereka pun merayakannya dengan acara menginap di rumahnya pada saat itu. Semuanya benar-benar kelihatan normal, layaknya anak-anak lain. Mereka bermain dan bercanda hingga larut malam. Keesokan harinya, Sabtu 31 Mei 2014, mereka bangun di pagi hari. Lalu mereka sarapan dengan donat dan stroberi yang sudah disediain sama ibunya Morgan tuh. Habis itu, mereka bertiga minta izin ke ibunya Morgan untuk pergi ke taman. Karena semuanya nampak normal-normal aja, ibunya pun akhirnya mengizinkan. Dan akhirnya, mereka bertiga berjalan ke taman. Begitu sampai di sana, Anissa dan Morgan mengajak Peyton untuk main petak umpet. Saat itu sih sebenarnya Peyton tuh nggak mau main petak umpet. Tapi Morgan bilang, abis main petak umpet, nanti Peyton boleh pilih mau main apa lagi. Terserah dia. Akhirnya, mereka bermain petak umpet deh tuh. Dan saat itu, yang ngumpet Anissa sama Peyton. Dan yang jaga itu si Morgan. Anissa pun mengajak Peyton untuk ngumpet jauh lebih dalam ke hutan. Lalu, di sana Anissa menyuruh Peyton untuk tiduran di tanah, terus nutupin tubuhnya tuh pakai dedaunan dan serpihan kayu. Morgan pun mulai mencari dan menemukan mereka di hutan. Begitu melihat Morgan, Anissa langsung mendorong Peyton tuh akhirnya. Yang sampai pada akhirnya si Peyton pun jatuh. Lalu Morgan melompat dan menindihi si Peyton. Terus dia itu mengeluarkan pisau dan ngasih pisau itu ke Anissa. Tapi Anissa balikin lagi tuh pisaunya ke Morgan. Dia bilang ke Morgan, kamu aja yang ngelakuin. Lakukan dengan kasar dan sadis. Lakukan dengan kasar dan sadis, kata dia. Morgan pun menusuk Peyton yang udah tidak berdaya berkali-kali. Peyton pun berteriak-teriak dengan sangat amat menderita. Tapi tetap aja ditusuk sama si Morgan. Ah, gila sih itu sadis banget cuy.
Itu bener-bener parah sih menurut gue sih. Setelah itu, Peyton pun berusaha untuk bangun tuh. Tapi si Anissa dan Morgan itu bilang, udah, lu tuh di sini aja, lu gak usah bangun. Lu tuh kehilangan banyak darah. Udah deh, tetap lu di sini aja, biar kita berdua cari bantuan, oke? gila, dia bilang kayak gitu. Parah sih, itu parah banget. Pada kenyataannya, mereka itu berdua malah pergi ninggalin Peyton sendirian yang lagi sekarat di tengah hutan. Peyton pada saat itu nggak bisa jalan dan juga udah sulit banget buat bernapas. Dia tetap ngerangkak terus, berusaha untuk bergerak. Sampai pada akhirnya, dia akhirnya ditemuin sama orang yang lagi naik sepeda di sekitar situ. Dan dia pun ditolong tuh sama orang itu. Nah, setelah kejadian penusukan terhadap Peyton tersebut, ada beberapa fakta-fakta lanjutan. Fakta yang pertama adalah, setelah penusukan, Anissa dan Morgan tidak berniat untuk mencari bantuan. Mereka itu benar-benar ingin Peyton mati. Gila banget, berarti emang udah gimana ya? Tega banget sama temen sendiri ya? Ya emang sengaja dibohongin, bilangnya kan mau cari bantuan. Ternyata mereka kabur. Tapi anak kecil gitu loh. Nggak kebayang sih gue. Fakta kedua, orang yang tadi nemuin Peyton langsung nelpon pihak polisian. Dan Peyton pun akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, fakta yang ketiga nih, Peyton akhirnya selamat, dok. Ya ampun, serius lu? Selamat? Selamat, Cuk. Astaga, udah ditusuk-tusuk. Astagfirullah. Tusuk-tusuk berkali-kali dan udah bercucuran darah, udah hampir kehilangan kesadaran loh dia. Lalu fakta keempat, Anissa dan Morgan ditemukan oleh pihak kepolisian tuh 5 jam setelah penusukan tersebut. Fakta kelima, Anissa dan Morgan berencana pergi mencari Slenderman untuk memberitahunya bahwa mereka layak sebagai pengikutnya. Fakta keenam, alasan mereka melakukan penusukan terhadap sahabat mereka sendiri itu ya karena ingin membuktikan ke Slenderman bahwa mereka layak. Karena menurut mereka syaratnya adalah dengan membunuh seseorang. Fakta yang ketujuh, setelah ditemukan, Anissa dan Morgan langsung dibawa ke kantor kepolisian Wisconsin dan diinterogasi selama berjam-jam. Fakta yang kedelapan, baik Anissa dan Morgan, keduanya itu sama sekali tidak menyesal atas perbuatan mereka. Ini beberapa cuplikan interogasinya. Do you know what happened to Bella? What happened to Bella? Is Bella your friend? She's not Anissa. She's the one who was stabbed. Stabbed? I'm not really sure. Is she dead? I don't know. She was taken to the hospital. I was just wondering. Did you do this? I already told you. What was that? Stab, 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 stab. Stab, 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 stab. You stand up and kind of stand. There you go. Just like. Right there. Okay, let's. And it's on the white shirt underneath that. Yeah, it's on the shirt underneath it too. Okay. What is your name? Anissa Wire? Here you go. Morgan said, "We have to heal Bella. We have to heal Bella. We have to heal Bella." Hasil persidangan, mereka berdua dijatuhkan hukuman layaknya orang dewasa. Anissa dinyatakan bersalah atas kejahatan kekerasan tingkat 2 dengan hukuman 25 tahun penjara. Sedangkan Morgan
kejahatan tingkat 1 pembunuhan berencana dengan hukuman 40 tahun penjara. 40 tahun. Gila. Berarti mereka dihukum bener-bener kayak bukan ini ya, bukan hukuman untuk anak di bawah umur ya. Gue sih masih belum kebayang sih, soalnya karena ini kan dia juga kejahatannya juga sadis ya. Iya sih, emang kejahatannya gila banget. Yang bikin ngeri tau nggak apa? Apa? Mereka nggak menyesal sama sekali. Iya. Gue nggak kebayang deh kalau kejadian itu tuh ada di sekitar gue. Menurut kalian gimana? Bikin nyesek kan? Dan mereka itu tuh pertama-tama tuh terpengaruh sama Slenderman dan akhirnya termotivasi. Yang padahal Slenderman itu fiktif. Nah, gue sih mau kasih sedikit saran nih ke kalian nih, terutama yang pada udah punya anak nih. Kalian tuh harus sering memperhatikan apa yang ditonton sama anak-anak kalian. Jangan main kasih HP terus diem. Harus selalu didampingi tuh. Perhatikan tuh baik-baik tuh. Apalagi zaman sekarang. Menurut kalian, dari kejadian yang udah gue ceritain barusan, apa yang bisa kalian petik nih hikmahnya nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru. Goodbye, the end.